Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, teman-teman tahu nggak ternyata dalam proses konseling ini ada penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan oleh siswa dan ada juga penyelesaian masalah yang diselesaikan oleh konselor. Serta ada penyelesaian masalah yang merupakan gabungan antara kerjasama konseli dan juga konselor. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kali ini saya akan menjelaskan terkait topik yang menarik, yaitu konseling direktif, non-direktif, dan konseling elektif. Baik teman-teman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai konseling direktif. Konseling direktif ini dipelopori oleh Williamson dan Darley. Nah, dari ketiga opsi yang saya berikan tadi, ternyata konseling direktif ini memfokuskan penyelesaian masalah pada konselor. Nah, konseling direktif disebut juga dengan konseling perspektif. Mengapa? Karena konselor menentukan solusi atau tindakan untuk siswa dalam penyelesaian masalah. Konsep direktif ini meliputi bahwa konseli membutuhkan bantuan dari konselor dan membantu menemukan apa yang menjadi masalahnya dan apa yang mesti dilakukan oleh siswa itu tersebut atau konseli. Nah, konselor yang menggunakan konseling direktif ini menggunakan metode apa saja yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah konseli, sehingga konselor secara sadar mempergunakan sumber-sumber intelektualnya. Berbeda dengan konseling non-direktif, bahwasannya konseling non-direktif ini menggunakan kemampuan konseli dalam memecahkan masalahnya sendiri. Nah, berbeda dengan konseling direktif, pada konseling non-direktif ini adalah konseling di mana dalam jenis konseling ini, siswa atau konseli bukan konselor yang merupakan poros dari proses konseling. Pendekatan konseling non-direktif ini sering juga disebut dengan pendekatan humanistik, yaitu menekankan pentingnya pengembangan potensi dan kemampuan secara hakiki ada pada setiap individu. Jadi, melalui konseling non-direktif ini dipercaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang akan dapat dikembangkan kemampuannya secara hakiki. Nah, tadi kan udah dibahas mengenai pendekatan konseling direktif dan konseling non-direktif. Selanjutnya yaitu konseling elektif. Nah, konseling elektif adalah penggabungan dari teori-teori konseling dengan mempertimbangkan antara kelebihan dan antara kelemahan masing-masing pada teori tersebut. Karena dalam praktiknya pendekatan elektif ini menggunakan semua teori konseling, maka pendekatan ini tidak pernah menggunakan konsep-konsep teori secara tetap, tetapi akan memilih konsep teori apakah yang ini sesuai ataukah yang itu sesuai. Jadi dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah, tadi saya sudah membahas terkait definisi antara konseling direktif, non-direktif, dan konseling elektif. Selanjutnya saya akan membahas terkait prinsip-prinsip konseling direktif, konseling non-direktif, dan elektif. Yang pertama, konseling direktif, di mana dalam proses konseling ini menilai tinggi kemampuan manusia untuk berpikir rasional dan memandang masalah konseli sebagai apa yang seharusnya dipecahkan dengan menggunakan kemampuan itu. Sedangkan konseling non-direktif itu sendiri, menurut Avan di tahun 2007, merupakan alat yang digunakan untuk mengungkapkan dan menelusuri pemecahan masalah. Artinya, hubungan konseling menekankan pada aktivitas klien dan tanggung jawab klien serta konselor hanya berperan sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang dengan sendirinya. Sedangkan prinsip dari konseling elektif tersebut berarti bahwa konseling yang tidak berorientasi pada satu teori secara efektif, akan tetapi didasarkan pada berbagai konsep secara praktis penggunaannya memakai lebih dari satu pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan yang bersifat direktif, non-direktif, atau bisa menggabungkan antara kedua pendekatan tersebut. Nah, teman-teman, ternyata dari kedua pendekatan direktif maupun non-direktif memiliki berbagai sisi kelebihan dan sisi kelemahannya itu sendiri.
Karena dalam proses konseling elektif menggabungkan dari apa yang menjadi kecocokan dalam penyelesaian suatu masalah konseli. Nah, berikut ini saya akan membahas terkait kelebihan dan kelemahan dari konseling direktif maupun non-direktif. Yang pertama, konseling direktif. Nah, konseling direktif ini memiliki kelebihan yang pertama, klien dapat diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikirannya secara bebas. Pendekatan ini berasumsi dasar kalau seseorang yang punya masalah pada dasarnya memiliki potensi untuk mampu menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Akan tetapi, konseling direktif ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu biasanya memakan waktu yang lama. Hal ini tergantung dari kecocokan konseli dalam penyelesaian masalahnya yang dia hadapi. Nah, terkadang sikap pasif konselor sangat mengganggu konseli. Seakan konseli itu berpikir, konselor ini ingin membantu saya atau tidak ya? Dan mengakibatkan konselor ini ragu akan pengungkapan masalahnya karena dia takut bahwasannya konselor ini tidak merespon. Nah, selanjutnya yaitu konseling non-direktif. Kelebihan dari konseling non-direktif itu sendiri yaitu memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk menangkap penghayatan emosi dalam mengungkapkan masalah dari klien dan memantulkan kembali kepada klien dalam bahasa dan tindakan yang sesuai. Jadi, di sini konseling non-direktif membantu seorang konseli dalam penyelesaian masalah. Akan tetapi, konseling non-direktif itu sendiri memiliki berbagai kelemahan. Yang pertama, klien mengalami kesukaran emosional dan tidak dapat menganalisis secara rasional dan logis. Yang kedua, yaitu cara pendekatan yang berpusat pada klien ini menyita banyak waktu apabila wawancara konseling tidak terlatih dan tidak terarah. Hal ini disebabkan oleh karena wawancara sangat terbatas, sedangkan masalah yang diungkapkan klien sangat rumit. Nah, selanjutnya, dalam konseling direktif dan konseling non-direktif itu dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu konseling direktif, dapat diimplementasikan melalui beberapa tahap, yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang diri klien serta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian klien. Yang kedua yaitu tahap sintesis, adalah suatu usaha merangkum, menggolongkan, dan menggabungkan dari berbagai data yang telah didapatkan klien sebelumnya. Selanjutnya, setelah memasuki tahap sintesis, yaitu tahap diagnosis, merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk masalah yang ditunjukkan. Pada tahap ini, ditentukan masalah apa yang dihadapi klien, kemudian menemukan sebab-sebab dari gejala yang menimbulkan masalah dari suatu klien itu sendiri. Selanjutnya yaitu tahap prognosis, merupakan bagian dari tahap diagnosis. Prognosis bersangkutan dengan upaya memprediksikan kemungkinan yang terjadi berdasarkan data yang didapatkan sekarang. Klien diajak untuk menyadari kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya apabila klien tidak merubah pola pikirnya. Selanjutnya yaitu tahap treatment, merupakan inti dari pelaksanaan konseling, yaitu langkah-langkah yang diambil konselor yang dilakukan untuk mengarahkan konseli di mana dapat meningkatkan kepercayaan bahwa konseli itu bisa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya yaitu following atau tindak lanjut, merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah memperoleh layanan konseling. Tindak lanjut meliputi masalah baru atau masalah yang muncul lagi dan penilaian efektivitas dari proses konseling yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas terkait konseling non-direktif. Nah, pengimplementasian konseling direktif itu ada berbagai tahap. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan yang bersifat primitif, penuh pengertian, penuh penerimaan, kehangatan, terhindar dari segala bentuk ketegangan tanpa memberikan penilaian baik positif maupun negatif.
Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan pribadi, artinya dalam konseling non-direktif, fungsi konselor adalah menumbuhkan perubahan-perubahan yang fundamental, terutama pada perubahan sikap, bukan saja hanya membantu klien untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang dihadapi klien. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga, mendorong kemampuan pemecahan masalah. Artinya, konselor berfungsi membantu masalah agar klien mengembangkan kemampuannya untuk memecahkan masalah. Jadi, dengan potensi yang perlu dikembangkan atau diaktualisasikan pada diri klien adalah potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu konseling elektif, merupakan pengimplementasian dari beberapa gabungan teori. Jadi, konseling elektif ini kembali mempertimbangkan mengenai metode apa yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh konseli, dengan mempertimbangkan terkait kelebihan antara konseling direktif ataupun konseling non-direktif, atau menggabungkan kedua proses dalam tahapan konseling direktif dan non-direktif. Ya, baik. Ternyata tadi kita sudah mempelajari terkait konseling direktif dan non-direktif. Pada intinya, merujuk pada opsi-opsi yang pertama, bahwasannya konseling direktif itu bersumber penyelesaiannya berasal dari konselor, dan konseling non-direktif itu penyelesaian permasalahannya bersumber dari siswa, sedangkan konseling elektif itu merupakan gabungan antara konseling direktif dan non-direktif dengan mempertimbangkan terkait apa yang dibutuhkan oleh konseli dan apa yang menjadi kelebihan antara konseling direktif dan konseling non-direktif itu sendiri. Nah, baik teman-teman, semoga bermanfaat ya informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.